kemarin ya, Februari tanggal 26 tahun 2026 ini udah resmi negosiator Amerika Serikat, Iran ngobrol sama-sama di Swiss guys. Dan hasil pertemuannya apa? Ya kedua belah pihak bilang, wah hasil kesepakatannya bagus. Kita membuat progres yang signifikan. Bahkan Iran itu sudah setuju buat dilucuti program nuklirnya. Ingat ya, dia bukan mau bikin senjata nuklir, enggak. Dia mau bikin nuklir itu buat tujuan damai. By the way, nuklir itu selain buat bisa jadi senjata, bisa juga buat laboratorium riset, bikin obat kanker, bikin peralatan medis. Termasuk lu kalau masuk rumah sakit itu banyak pakai teknologi radiasi nuklir. Jadi memang banyak kegunaan nuklir selain buat senjata. Dan itu yang udah berulang kali disuarakan sama Iran. Dia pengen bikin program nuklir tidak berhubungan dengan senjata. Nah, akhirnya pertemuan di Swiss tanggal 26 Februari itu berjalan ya cukup oke lah. Jadi nggak ada gontok-gontokan di situ. Tapi anehnya, hanya dalam 2 hari setelah pertemuan di Swiss yang kabarnya menghasilkan progres yang sangat signifikan itu, ternyata di Februari tanggal 28 apa yang terjadi, bom jatuh di Iran. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya Amerika Serikat ini benar-benar lu gak bisa pegang. Benar-benar mereka ini sangat progresif lah, atau bisa dibilang kayak karet guys. Hati-hati ya, di besok ngomong A, nanti ngomong B. Di belakang ngomong C, di depan ngomong D. Jadi betul-betul gak bisa dipegang. Dan memang mereka gak perlu untuk menjadi mitra yang bisa dipegang. Kenapa? Orang mereka negara terkuat di dunia, mereka bisa berkata apa saja, bertindak apa saja, dan seluruh dunia harus takut dan tunduk. Dan gak usah heran juga, Donald Trump ketika memimpin serangan di Iran itu, dia pimpin serangan itu dari Mar-a-Lago. Dia punya resort di Florida, jadi bukan dari markasnya Pentagon, enggak, bukan dari Kementerian Pertahanan, enggak. Dia lakukan serangan itu bukan dari White House, enggak, dari villa dia punya resort di Florida, di Mar-a-Lago. Dan bocor ternyata hasil pertemuannya itu di belakangnya ketika dia lagi pimpin meeting ternyata ketahuan operasi serangan Iran itu dinamakan Operation Epic Fury. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, Donald Trump itu menamai operasinya itu Epic Fury karena ternyata ya menurut dia ini sesuatu yang epic, bahwa dia adalah pembawa keselamatan di dunia ini. Karena buat Amerika Serikat selama ini kan mereka di packaging sebagai musuh besarnya Iran lah. Iran kemana-mana selalu chantingnya apa, death to America, death to Israel, death to America, death to Israel. Itu terus lah mereka nyanyinya. Dan menurut banyak rakyat di Amerika Serikat juga, ketika Donald Trump sedikit banyak membuat dunia ini menjadi lebih damai versi mereka tentunya. Tapi di belakang layar teman-teman pasti udah tahu lah ya, Amerika Serikat itu terpaksa sebetulnya menyerang Iran. Kenapa? Karena disuruh Israel. Dan Israel ya yang duluan melakukan serangan ke Iran. Apa namanya? Operation Shield of Judah. Jadi Operation Judah Shield. Dari sini teman-teman udah tahu ya, next targetnya siapa ya? Jangan-jangan Indonesia.